Semua yang kita inginkan minta kepada Allah. Makanya itulah tadi pola yang pertama di Darut Tauhid itu disebutkan bukan mikir, tapi zikir dulu. Artinya apa teman-teman sekalian? Pola ibadah itu yang harus kita perbaiki, itu yang pertama. Jadi belum pernah Yunda ketemu orang yang sangat sukses di atas rata-rata. Itu banyak loh orang muslimah sukses di atas rata-rata. Punya perumahan Orchid Residence, Yunda tahu orangnya. Itu punya perumahan Orchid Residence, nol modalnya. Karena siapa itu? Karena pola zikir, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak dalilnya di dalam Quran Teh Yunda? Ada. Coba buka Qurannya. Siapa di sini yang sudah download Quran di dalam handphonenya? Coba angkat tangannya. Baik. Coba buka Quran surat Muhammad ayat 7. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang nolong agama Allah. Bagaimana bentuk nolong agama Allah itu? Jadi muslim yang baik, jadi muslim yang taat, jadi contoh untuk teman-temannya, jadi contoh untuk keluarganya. Itu bentuk kita nolong agama Allah. Agar apa? Agar ketika orang yang beragama lain ngelihat kita, indah ya Islam itu. Ternyata orang Islam itu rahmat ya. Ternyata orang Islam itu baik banget ya Teh Yunda. Nah, itulah bentuk kita menolong agama Allah. Dan kalau kita sudah nolong agama Allah, maka Allah penuhi janjinya. Wa yutsabbit aqdamakum. Maka aku akan tolong dia. Teman-teman sekalian, kalau Allah sudah menolong, teman-teman mau apa? Berapa keinginan teman-teman? Coba, pengen apa? Kaya pengen? Punya istri cantik pengen? Kayak artis Korea? Enggak, kayak artis India berarti? Enggak juga, jadi apa dong? Kayak siapa? Atun. Apapun yang menjadi keinginan teman-teman. Teman-teman punya keinginan banyak enggak? Allah punya keinginan banyak enggak? Satu doang. Berapa? Teman-teman punya keinginan berapa? Banyak. Allah punya keinginan berapa? Satu doang. Apa kata Allah? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Satu saja keinginan Allah. Kita artikan. Sesungguhnya aku telah menurunkan satu kitab. Satu kitab. Kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita udah ada kitabnya, dibaca. Jangan ditaruh di rumah, dibiarkan berdebu. Karena itu adalah titipan dari Allah untuk dijadikan petunjuk dalam kehidupan kita. Pegangan kita kalau lagi gempa, kita nggak punya pegangan, gimana keadaan kita? Jatuh. Ya. Dalam hidup ini kalau orang nggak punya pegangan jatuh, hancur. Ujung-ujungnya banyak pemuda yang memilih untuk bunuh diri. Kemarin Yunda sama Koko naik Grab, terus ada tukang Grabnya cerita ada mahasiswa ya bunuh diri di mall apa sayang? Mall apa sih? Kartini ya atau mall apa ya yang sampai sepi ya? Cuman gara-gara diputusin pacarnya. Sentral ya. Cuman gara-gara diputusin pacarnya, seorang pemuda memilih untuk mengakhiri hidupnya, akhirnya terjun dari lantai berapa, menemui aspal menjadi ayam penyet. Mati. Cuman gara-gara apa? Putus cinta, ya ampun. Hello, kan gitu. Kamu punya orang tua. Kamu punya Allah tempat kamu meminta. Kamu punya saudara-saudara yang siap mendoakanmu, tapi kamu memilih mengakhiri hidup. Kenapa? Karena pola zikir tadi tidak dia lakukan. Akhirnya stres, batinnya tersiksa cuman gara-gara diputusi pacar. Ini yang akhwat hati-hati ya, jangan sampai galau soal cinta, akhirnya galau berhari-hari. Coba lihat orang tua kita. Ada yang orang tuanya nyucing gosok supaya bisa menyekolahkan anaknya. Ada yang orang tuanya jadi kuli bangunan.
Cuman demi anaknya bisa sekolah tinggi, layak, tidak seperti dia. Coba pandang mereka. Jangan fokuslah kepada masalah kita. Coba lihat, hadirkan kepedulian sedikit saja kepada orang lain, terutama kedua orang tua kita. Ya. Kalau mau bunuh diri mikirnya apa? Ya Allah, orang tuaku setiap hari bangun pagi, pulang petang, kerja demi aku. Aku demi doi, kan kurang ajar itu. Ya. Kurang ajar. Yang ngasih makan kamu nggak dia kok. Yang ngasih makan kamu siapa? Allah, wasilahnya lewat orang tua. Itulah yang harus kamu muliakan fid dunya wal akhirah. Doi nanti ada masanya. Dalam hidup ini semua ada step by step. Kamu harus tahu siapa yang harus kamu muliakan saat ini. Allah, Rasulnya, para ulama, guru-guru kita, dosen-dosen kita, rektor kita. Kemudian orang tua kita, sahabat-sahabat kita, doi nanti. Ketika ijab kabul, kemudian ada kalimat sah, baru kamu hormati dia. Baru kamu boleh muliakan dia semulia-mulianya. Karena dia telah sah menjadi suamimu, istrimu. Tapi saat ini kan belum. Apa udah ada yang nikah di sini? Tapi wajah-wajahnya kok kayak udah nikah ya, stres gitu. Kayak mikirin, aduh popok anak gimana ya, gitu. Kayak stres gitu ya. Maka sahabat sekalian, tadi kita lanjutkan, kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Allah cuma minta satu. Apa permintaan Allah? Fa'budillah. Apa artinya? Ada yang tahu? Fa'budillah. Sembahlah aku. Permintaan Allah sederhana enggak? Sederhana. Teman-teman mintanya banyak. Minta kaya, cantik, punya suami ganteng kayak Ko Denis, kaya juga gitu kan. Banyak permintaannya. Allah mintanya satu aja. Fa'budillah, sembahlah aku. Kalau engkau punya permintaan, minta ke aku, kata Allah. Kalau engkau punya sesuatu masalah, minta tolong sama aku, kata Allah. Allah mintanya satu aja. Fa'budillah mukhlishan lahuddin, kata Allah. Mintalah kepadaku, beribadahlah kepadaku, sembahlah aku dengan mukhlis. Ada yang tahu artinya mukhlis? Yuk, yang bisa jawab nanti boleh foto di luar sama kita di depan. Yuk dari sini nanti kalau yang ahwat. Ada yang tahu? Ya, abang. Apa artinya mukhlis, bang? Masya Allah. Tepuk tangannya boleh? Masya Allah. Ternyata di Universitas Unila ini ada laki-laki yang soleh. Masya Allah. Ada door prize-nya bunda? Masya Allah. Ternyata ada laki-laki soleh loh. Berbaju merah. Yang ahwat tenang ya. Masya Allah. Boleh maju ke depan kita berfoto dengan Ko Denis ya sama Koko bunda ya. Masya Allah. Ini sayang. Masya Allah. Boleh abang kita berfoto bersama. Yang lain jangan iri ya. Ya Masya Allah. Boleh abang sebelah sini. Namanya siapa? Fatih. Masya Allah. Ustadz Fatih. Fatih Karim. Ustadz, syukran ya Ustadz. Barakallah. Oh iya, Alhamdulillah, syukran Abang Fatih atas jawabannya. Mukhlis itu artinya orang yang ikhlas. Jadi Allah minta satu aja, sembahlah aku dengan ikhlas. Itulah zikir. Zikir itu artinya apa? Ketika kalian dalam keadaan rumit, menjadi seorang pemuda, apalagi mahasiswa, tuntutan keluarga, ya kan? Apalagi kalau kakak kita adalah lulusan terbaik, cum laude, aduh itu mah beban bagi adiknya ya. Kakak kamu tuh cum laude, Universitas Unila, jurusan hukum dan lain sebagainya. Kamu main game tiap hari, aduh itu mah beban bagi seorang adik ya kan? Siapa di sini yang anak kedua? Apalagi kalau kakaknya pintar tuh beban mental luar biasa, ya kan? Kita punya tuntutan keluarga, kita punya tuntutan kampus, tugas banyak gak?
Kita punya tuntutan ekonomi dan lain sebagainya. Tidak jarang Yunda temui seorang mahasiswa dia mencari pekerjaan setelah beres jam kuliah. Karena apa? Sebagai bentuk dia mau meringankan beban orang tuanya. Banyak tidak tugas kita? Banyak. Bagaimana cara kita menenangkan hati dengan begitu banyaknya tugas-tugas dari Allah, dari kampus, dari keluarga? Maka syaratnya Quran surat 13. Surat apa? Ada yang tahu? Coba sebutkan ini surat apa, ayat berapa? Ala bidzikrillah itatma'innul qulub. Surat apa, ayat berapa? Ada yang tahu? Jangan googling ya. Biar kelihatan ini mana yang sering buka-buka Qur'annya, mana yang menjadikan Quran sebagai sahabatnya. Ada yang tahu? Masya Allah, Teteh, boleh dari sini bisa nih Bunda nih, dari sebelah sini Teteh, bisa nggak? Ada jalan nggak? Boleh mikrofonnya aja. Oh bisa, alhamdulillah, baik. Masya Allah, tepuk tangannya boleh untuk sahabat kita. Alhamdulillah, Teteh boleh sebelah sini kakak. Namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Memon Maina dari Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Masya Allah, tepuk tangannya. Bu Guwu, calon guru ya, Masya Allah. Silakan kakak, jawabannya. Jawabannya surat ke-13 ayat 28. 13 surat apa? Ar-Ra'd. Masya Allah, tepuk tangannya boleh. Masya Allah, barakallah. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Bunda boleh. Ya, Bunda boleh. Apa? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran kakak, barakallah. Semoga bermanfaat dan Qurannya menjadi sahabat sampai akhir hayat insya Allah. Baik, Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah itatma'innul qulub. Kita tuh jadi seorang hamba harus terus banyak mengingat pencipta. Kalau enggak kita pusing, betul enggak teman-teman? Obat bagi jiwa yang pusing itu adalah sholat. Apa? Sholat. Karena dikatakan paling banyak di mana Teh Yunda seorang hamba berzikir kepada Allah, full lengkap ada pada sholat. Kenapa? Ketika kita sholat itu full zikir, full mengingat Allah. Bukan ketika sholat full ngingat, aduh jemuran udah diangkat belum ya? Nasi udah dimasak belum ya? Aduh tugas udah diberesin belum ya? Nah, maka perbaikilah sholat kita. Bahkan ada yang bertanya seperti ini ke Yunda dan juga Koko. Teh Yunda, saya pengen hijrah. Saya bingung banget mau mulai dari mana hijrah saya. Jawaban para ulama sepakat hanya satu. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Apa teman-teman sekalian? Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Kalau pola di Darut Tauhid yang kami emban selama beberapa tahun, bagi laki-laki itu wajib sekali namanya TBM. Apa? Apa yang laki-laki? Mulai nggak semangat. Mau duit? Langsung nyolek temannya. Mau duit nggak? Yang laki-laki kayaknya harus dikasih duit biar semangat hidupnya ya. TBM apa abang-abang, ada yang tahu nggak? Yuk, TBM ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Sholat, T-nya apa? Tepat waktu, B-nya berjamaah, M-nya di masjid. Kalau laki-laki sholatnya wajib supaya jadi laki-laki yang soleh. Kalau laki-laki sholat wajibnya di rumah berarti solehot. Soleha guys, ya kan? Hati-hati nih yang laki-laki nih. Banyak banget kita temui. Bang kok gak sholat sih bang, udah azan zuhur tuh. Udah sholat mah? Loh, mama gak ngelihat kamu keluar dari pintu mana? Ya gak keluar mah, di kamar aja. Berarti laki-laki solehot ya kan?
Yang perempuan juga seperti itu. Ketika azan sudah berkumandang, itu bukan sembarang azan, para sahabat sekalian. Azan itu adalah panggilan Allah. Panggilan Tuhan yang menciptakan kita. Dia yang menggenggam takdir kita. Pertanyaannya segitu gak perlunya kita sama Allah. Dia sudah manggil, kita masih cuekin. Sering gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, drakornya 2 episode lagi, Sering gak? Atau misalnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah dirikan sholat, marilah menuju kemenangan, kata Allah. Sholat dijanjikan kemenangan. Betapa baiknya Allah. Tapi apa kita bilang? Tar lagi lah, ini gamenya kayaknya sedikit lagi nih baru selesai. Ya kan? Segitu gak butuhnya kita kepada Allah. Inilah pola yang harus kita perbaiki dulu. Sebelum kita mikir nih, mau ikhtiar apa, nanti dulu. Pola zikirnya dulu yang kita perbaiki. Karena gini teman-teman, Yunda punya pertanyaan sederhana. Boleh dijawab. Teman-teman pengen gak hidupnya dimuliakan Allah? Pengennya gak semangat, gimana mau dimuliakan? Pengen gak hidup dimuliakan Allah? Pengen gitu. Pengen gak hidup dimanja oleh Allah? Lagi pengen motor, motornya kok Denis meni keren, baru ngebatin doang di hati. Qadarullah, si papa bilang, nih pakai aja punya papa, Masya Allah. Yang ahwat, gaunnya Bunda Selfie cakep banget ya. Qadarullah, tiba-tiba ada temen datang ke rumah, nih aku udah gak terlalu suka nih, kamu aja dah, Masya Allah. Itulah hidup orang-orang yang dimuliakan, hidup orang-orang yang dimanja oleh Allah. Pengen gak? Pengen. Yunda ngelihat ini ada salah satu buku yang Yunda baca, punya dari Ipo Santoso, salah satu 7 keajaiban rezeki. Ya, 7 keajaiban rezeki. Salah satunya cara agar kita dimuliakan dan dimanja oleh Allah cuman satu aja, jauhi dosa. Apa? Susah nggak jauhi dosa? Susah. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nabi Adam alaihi salam pun pernah melakukan kesalahan, walaupun hanya 1 dosanya. Apa dosanya Nabi Adam? Melanggar perintah Allah. 1 saja dosanya dikeluarkan dari surga. 1 dosanya tidak jadi dimuliakan dan dimanja lagi seperti kehidupan beliau di surga. Diturunkan ke muka bumi yang penuh dengan perjuangan. Lah kita dosanya apa cuman 1, abang kakak sekalian? Berapa banyak dosa kita? Dosa zina. Ada yang pernah tergelincir dalam zina, na'udzubillah. Dosa durhaka, betapa kita tidak hormat kepada kedua orang tua kita. Dosa su'ul adab, betapa kita tidak menghormati guru-guru kita. Bagaimana perilaku kita? Bahkan Yunda sangat mengerikan itu. Ada seorang siswa yang ketika gurunya cuma nyuruh sholat. Nyuruh apa? Sholat, jangan merokok. Apa yang dia minta? Kebaikan. Sholat, jangan merokok. Siswa ini tidak terima, dilaporkanlah ini guru ke orang tuanya. Orang tuanya tidak terima anaknya diperlakukan demikian, ini guru dianiaya sampai matanya buta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Betapa banyak kesalahan kita di hadapan Allah. Wajar hari ini hidup kita penuh dengan perjuangan karena kita terlalu larut dalam dosa. Coba deh, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Rasul kepengen banget arah kiblat itu diubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kepengen banget beliau itu, tapi nggak berani ngomong ke Allah. Segitu Rasul, sangat memuliakan Allah, sangat menghormati Tuhannya, nggak berani ngomong. Setiap sore datang ke bukit, ngelamun, menengadah ke langit, ngebatin aja. Gak ngomong, diem, ngebatin dalam hati. Ya Allah, saya gak pengen umat muslim itu dihina karena arah kiblatnya sama kayak orang Yahudi.
Nggak ngomong tapi ngebatin demikian. Apa kata Allah? Allah perintahkan agar arah kiblat diubah menjadi ke Masjidil Haram. Ngebatin. Itulah yang disebut dengan hidupmu dimuliakan dan dimanja oleh Allah. Ngebatinmu saja Allah dengar. Ya. Ngebatinmu saja Allah dengar. Kalau Allah sudah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Enggak ada yang mustahil. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Semua kecil. Pengen jadi konglomerat kecil kata Allah. Pengen jadi presiden kecil kata Allah. Kenapa? Teman-teman sering enggak baca Bismillahirrahmanirrahim? Tahu enggak kandungan luar biasa dari Bismillahirrahmanirrahim? Satu, orang yang selalu mengucapkan Bismillah dalam kehidupannya itu adalah orang yang bergantung kepada Allah dan Allah senang kepada siapa yang bergantung ke Dia. Ya. Jadi mau apapun Bismillah. Mau nanti sidang Bismillah. Mau nanti nikah Bismillah. Mau ngadepin orang yang jahat kasar Bismillah. Lagi sulit Bismillah ya Allah. Dengan menyebut namamu ya Allah. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita punya banyak keinginan, kalau Allah sudah kasih, selesai. Ya kan? Ibarat gini, lagi ujian, soal ulangannya sulit banget. Tapi kalau ada yang ngebisikin, jawabannya A. Mudah nggak? Mudah nggak? Lagi ngikutin tes, aduh bingung. A, B, C, D, E, yang mana ya jawabannya? Meniribet lagi. Terus ada yang ngebisikin B. Gampang nggak? Hidup ini tinggal begitu, itulah pola zikir yang tadi Yunda sampaikan. Jadi hamba yang bergantung sama Allah, perbaiki ibadah kepada Allah. Allah yang mudahkan urusan teman-teman sekalian. Solat karena Allah, bukan solat supaya doi naksir kita. Ya kan? Apalagi sedekah karena Allah, bukan sedekah supaya hati doi berbolak-balik ke kita. Ya kan? Apapun lakukan mukhlisal lahuddin karena Allah. Itu yang pertama. Terus kita masuk sekarang ketika ibadah sudah diperbaiki, selalu bergantung kepada Allah, mengandalkan Allah dalam kehidupan kita dan yang paling penting menjauhi dosa. Baik, ini sudah diamalkan dulu. Mujahadah dalam 4 hal ini baru masuk kepada selanjutnya. Zikir, fikir. Mikir yang bagaimana yang baik. Ada yang bisa kasih jawaban? Yunda senang nanya sama mahasiswa. Karena mahasiswa harus kritis. Ya kan? Kalau mahasiswa aduh mager Teh Yunda malas gerak. Aduh Teh Yunda malas mikir. Itu bukan mahasiswa. Mahasiswa itu kritis. Ya, yuk. Mikir bagaimana yang baik. Mikir bagaimana yang baik. Main tebak-tebakan nih kita. Ada yang bisa jawab? Mikir bagaimana yang baik. Karena kebanyakan orang bisa mikir, tapi belum tentu mikir jadi zikir. Ya. Mikir yang bagaimana yang baik? Setiap apapun yang kita pikirkan, itu selalu terkoneksi kepada Allah. Contoh, Yunda kepengen banget pergi umroh pada saat usia masih muda. Orang semua bisa mikir, gimana ya supaya umroh, aduh apa aku jadi agen travel atau aku harus begini, begitu, mikir. Tapi tidak semua orang mikir yang terkoneksi kepada pemilik pikiran, yaitu Allah. Kekuatan pikiran itu luar biasa teman-teman sekalian. Kekuatan pikiran itu luar biasa. Ada salah satu penelitian, ada seorang peneliti, dia meneliti air. Air itu kalau selalu diucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif, itu dilihat di dalam laboratorium, itu air berubah menjadi kristal yang cantik dan indah berkilau. Kekuatan apa itu? Kekuatan kalimat yang positif. Kalimat positif itu menghasilkan sesuatu yang positif dalam hidup kita. Law of attraction. Ya, hukum tarik menarik dalam kehidupan ini. Teh Yunda naon eta teh? Ada dalilnya enggak? Ada. Dalam Al-Qur'an ada yang tahu enggak tentang
Hukum tarik menarik, law of attraction. Ada yang tahu? Yunda kasih bahasa Indonesianya, kalau ada yang tahu Arabnya boleh angkat tangannya. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu. Kalau kamu berbuat buruk, maka keburukan pula yang akan datang kepadamu. Ada yang tahu? Boleh? Abang? Boleh? Boleh maju? Boleh tepuk tangannya untuk sahabat kita? Masya Allah. Ternyata banyak laki-lakinya yang ahli Quran ya di sini, Masya Allah. Boleh, abang siapa namanya? Bismillah. Perkenalkan, nama saya Rian dari Fakultas Teknik. Bahasa Arabnya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tepuk tangannya boleh untuk abang Rian, Masya Allah. Barakallah abang. Barakallah. Masya Allah. Semoga Al-Qurannya bermanfaat, menjadi sahabat, peneman dalam proses perjuangannya, insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada satu lagi untuk abang Rian. Masya Allah, ini sayang 12. Alhamdulillah dapat banyak hadiah. Masya Allah. Sudah, alhamdulillah. Syukran, jazakallah abang Rian, Masya Allah. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, pasti kebaikan yang akan datang. Ibarat kamu akan menuai apa yang kamu tanam. Kalau kamu nanam pohon cabe, ya jangan bermimpi buahnya apel, betul nggak? Ya kalau kamu nanam cabe, nanti yang berbuah juga cabe, ya. Kalau kamu nanam pohon toge, jangan bermimpi itu jadi pohon melon, ya. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Apa yang kamu pikirkan hari ini, itu yang paling sering akan kamu ucapkan, betul? Kalau tiap hari yang kita pikirin cowok, pasti yang tiap hari kita obrolin sama teman kita tentang laki-laki, betul? Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan paling sering kamu ucapkan. Apa yang kamu ucapkan, itu yang akan paling sering kamu lakukan, betul nggak? Ngegibah, ya. Ngegibah tentang laki-laki, iya ya itu ya ganteng banget, soleh banget, itu yang akan kamu lakukan. Dan apa yang kamu lakukan setiap hari itu akan menjadi habit, kebiasaan. Makanya orang yang udah terbiasa ngegibah, ngerumpi, itu susah. Sampai nanti ibu-ibu terus itu, ya. Dan apa yang saat ini menjadi habits kamu, itulah yang akan menjadi takdir kamu. Kita boleh ulang? Apa yang kamu pikirkan, itu akan menjadi apa yang kamu ucapkan. Apa yang paling sering kamu ucapkan, itu akan menjadi sesuatu yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan setiap hari, itu akan menjadi habits, kebiasaan. Dan kebiasaanmu itu menentukan takdirmu. Kalau kebiasaan kita sehari-hari baca Quran, menolong orang tua, hormat, punya adab kepada guru, terus berikhtiar menjadi mahasiswa terbaik, maka takdirmu juga udah kelihatan. Ibarat kalau misalnya kita bahas tentang hukum jodoh, Quran surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sesungguhnya termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Ini menarik. Jadi kalau pasangan aja adalah cerminan diri, maka diri kita di masa mendatang itu adalah cermin diri kita saat ini. Menarik. Itulah menariknya Al-Quran. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, kita tahu bagaimana cara dunia ini bekerja, teman-teman sekalian. Masya Allah. Jadi tadi setelah zikir pola ibadah diperbaiki, mikir yang baik adalah setiap mikir terkoneksi kepada Allah. Ya Allah, saya pengen haji dan umrah. Ya Allah, Engkau yang pemilik Baitullah, maka undang saya ya Allah. Sambil ikhtiar, setelah mikir terkoneksi ke Allah, ikhtiarnya harus ada. Minimal nabung 1.000 sehari, 5.000 sehari. Allah gak lihat nominal, tapi Allah lihat perjuangan. Allah gak lihat nominal, tapi Allah lihat perjuangan kita nabung, ikhtiar kita.
Karena manusia ini sebagai penutup, manusia ini nggak diminta oleh Allah untuk menentukan takdirnya, karena Allah yang sudah menentukan takdir. Tugas manusia cuma 3. Ada yang tahu? Ada yang tahu tugas manusia hanya 3. Selain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ada 3 tugas manusia. Yang pertama, meluruskan niat. Hidup benar, jadi orang benar. Hidup baik, jadi orang baik yang selalu memberikan kebaikan. Luruskan niat, lakukan semuanya untuk mengejar ridho Allah saja, bukan ridho doi, ya kan? Luruskan niat. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar. Manusia nggak diminta kok hasilnya nanti harus bagus, ya enggak. Allah cuma minta sempurnakan ikhtiarmu. Buat apa kita ikhtiar kalau hasil yang menentukan Allah? Itu kan pertanyaan kita. Buat apa kita ikhtiar kalau Allah sudah menentukan takdir? Pertanyaan Yunda sederhana. Kamu tahu nggak takdir akhirmu seperti apa? Maka kita ikhtiar, 1, untuk jadi amal solih. 2, untuk agar kita sampai pada takdir terbaik. Boleh diulangin? Untuk apa kita ikhtiar? 1, untuk jadi amal solih. 2, agar sampai pada takdir terbaik. Terakhir, setelah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, hasilnya fatawakkal 'ala Allah. Serahkan kepada Allah, karena hidup di dunia ini alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini adalah ujian. Yang lagi kaya, ujian. Bisa enggak dengan kekayaan dia tambah dekat sama Allah. Nanti jadi hakim yang benar. Jangan merasa sukses kalau udah jadi hakim. Baru sukses kalau kamu jadi hakim yang semakin dekat dan dicintai oleh Allah. Jadi dosen juga, jangan bangga jadi dosen. Jadi dosen harus dosen yang taat kepada Allah. Maslahat kepada manusia. Karena kata Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutup pesan dari kami, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah yang paling banyak manfaatnya. PR dari Yunda, karena Yunda dulu cita-cita jadi dosen. Nanti ini ditadaburi. Kalau yang ada guru coba belajar. Ini kandungannya luar biasa. Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Kunci kesuksesan hidup kita. Barakallahu fiik teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Karena waktu yang memisahkan kita. Kita lanjut sesi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan yang mau teman-teman diskusikan, kami sangat persilahkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk sesi tanya jawab, sedikit highlight dari saya. Tadi disampaikan oleh Pak Denis, ada hal menarik. Bahwasanya pemuda itu disampaikan dalam Al-Quran banyak sekali, tetapi tidak disampaikan namanya karena ahli tafsir menyampaikan bahwasanya tidak penting diketahui namanya seorang pemuda. Pemuda hanya layak untuk dikenal prestasinya, amalnya, dan ilmunya. Dan juga disampaikan oleh Yunda di akhir katanya bahwasanya tujuan manusia selain beribadah kepada Allah adalah meluruskan niat, sempurnakan ikhtiar, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk sesi tanya jawab kita buka satu termin terlebih dahulu untuk 2 penanya laki-laki dan 2 penanya perempuan. Oke, dipersilakan yang ingin bertanya kepada yang Iwan terlebih dahulu, yang Iwan. Satu lagi yang Iwan, belum ada. Oke, dipersilakan untuk serah bebas gimana ikut penyelenggara. Oke, dipersilakan buat yang awal 2 orang yang kerudung pink di belakang. Ya. Bisaan nih. Duluan, Ya, oh iya. Tenang. Ya, buat penanya yang kedua. Tadi mana? Yang kerudung hitam agak di depan.
Sekarang Ikhwannya pernah yang Ikhwan lebih dahulu, silakan. Ya, sambil menunggu yang bertanya, tadi diminta diinfokan di tim di depan. Alhamdulillah atas izin Allah, buku terbaru yang Perjalanan Mencari Allah sudah diterbitkan kembali. Maka silakan yang ingin mengambil ibrah pelajaran dari buku ini, tafadhol ya, tentang kebesaran Allah dalam hidup hambanya, mempertakdirkan semuanya menuju jalannya dari yang masa lalu seperti apapun itu, mau dulunya di Thailand, mau jadi anda judi atau di sekolah Nasrani atau apapun itu, maka silakan jika ingin mengambil kebaikan dari buku ini, tafadhol ya. Silakan abangnya siapa tadi namanya? Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Amin Abdullah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Masya Allah, tabarakallah. Di sini saya ingin bertanya gitu kepada Pak Denis dan Teh Yunda mengenai tadi yang disampaikan oleh Teh Yunda mengenai meluruskan niat. Dan di sini pertanyaan saya itu bagaimana mengatasi niat yang sudah mulai melenceng seperti Di toko oren ada. untuk berdakwah gitu, untuk berorganisasi. Hati-hati ditegur TikTok loh, karena di TikTok Shop juga ada. Gitu. Namun, Jadi carinya di TikTok Shop aja ya. Di profilnya Koko itu ada keranjang kuning ya. Gitu. Dan apa bahkan banyak yang demi dapat ada yang disir di situ, ada cewek yang disir atau apa segala macam itu. Disir tuh ditaksir. Iya ditaksir. Oh di sini disingkat jadi sir doang. Disir sama ada cewek disir gitu. Dan itu menjadi masalah kebanyakan mahasiswa gitu atau ya orang-orang yang ikut organisasi gitu, terutama kami sebagai mahasiswa yang ikut organisasi gitu. Kebanyakan itu masalahnya seperti itu sih, jadi lebih ke niatnya yang awal yang berdakwah untuk Allah gitu, untuk berjalan di jalan Allah gitu. Namun sering keberjalanan waktu itu jadi melenceng gitu. Dan bagaimana cara untuk mengatasinya atau tips dan triknya dari Pak Denis dan Teh Yunda gitu. Itu saja. Baik, bismillah. Terima kasih, semoga dimuliakan yang bertanya dan didekatkan dengan yang disir. Dihalalkan. Taknya hilang kemana ya taknya? Jadi disir doang, taksir. Maafin Kak ya, insyaallah. Makanya baik, bismillah, bicara niat itu memang kan harus dijaganya di 3 tempat. Di awal, di tengah, dan setelah selesai. Ya, maka Masya Allah, makanya kitab-kitabnya Imam Nawawi, bab pertamanya di Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, pasti tentang yang bab tentang niat itu dulu ya, karena memang amat sangat penting. Maka ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan. Jelas nomor 1 meminta tolong kepada Allah itu mah harus ya. Yang kedua, harus punya amalan rahasia. Ya. Latihan untuk supaya ngapain-ngapain itu semuanya tuh hanya untuk Allah aja. Amalan yang orang lain gak ada yang tahu, hanya dia yang tahu. Kalau sudah terbiasa melakukan sesuatu yang orang lain tidak tahu, hanya Allah yang tahu, nanti lebih mudah insya Allah. Ya, kalaupun akhirnya ketahuan kok amalannya, bahwa aku misalkan setiap hari sedekahnya 10.000, makanya gak ketahuannya harus 20.000, terus saja tambahin. Ya, sama kalau ini mah jujur ijtima sendiri ya. Kalau pengen bicara tentang amalan, silakan coba diamalkan puasa Nabi Daud. Karena ini tuh nggak ada habisnya sampai meninggal. Disebutnya kan puasa setengah kehidupan. Kenapa emang kok efeknya memang tidak langsung? Karena puasa Nabi Daud itu nanti akan ketemu dengan hari-hari di mana giliran waktunya puasa ada traktiran. Giliran nggak puasa nggak ada yang traktir. Ya. Sehingga tapi nanti kalau diterusin kayak gitu jadinya biasa aja gitu. Ditraktir nggak ditraktir, makan tempe bacem nyaris basi sama stick tenderloin 1,5 juta, lama-lama biasa aja. Sahur tidak sahur, dia tetap sahur bukan karena kuat supaya kuat puasa, tapi karena kata Nabi ada keberkahan dan kata Nabi itu disuruh dilakukan, aku lakuin udah. Kadang-kadang ada orang, aduh aku nggak sahur nih, gimana besok puasa? Enggak, orang-orang yang sudah rutin puasa, sahur tuh cuma karena ngincer berkahnya dan kata Nabi udah gitu aja. Bukan jadi sesuatu yang jadi krusial sampai menentukan dia harus puasa atau tidak di harinya, enggak. Ya. Jadi kan kita tahu ya, yang bikin kadang kita berat ada waswas syaiton dan itu beradanya di aliran darah. Kita tahu secara medis dengan akhirnya berpuasa itu melambatkan aliran darah secara medisnya.
tapi jadi menekan karena izin. Contoh, orang kelaparan nyaris mati, di hadapannya dua pilihan, wanita tanpa busana sama tukang nasi goreng lagi masak wangi-wanginya luar biasa tuh, ya pasti nasi goreng dulu, ya makan dulu, karena kalau enggak ya udah lemes nggak bisa apa-apa, ya. Ketika akhirnya perut dibuat dalam kondisi lapar, maka nanti syahwatnya atau hawa nafsunya memang tertekan. Karena kata Syekh Ibnu Taimiyah Al-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, beliau menyebutkan 4 persamaan di antara wali-wali Allah yang pernah beliau temui. Salah satunya adalah mereka semua lebih sering lapar daripada kenyang. Kalaupun mereka makan kenyang, 1 agar supaya kuat beribadah saja, 2 mengharapkan keberkahan. Seperti Imam Syafi'i makan sampai banyak sekali itu di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Karena beliau meyakini ini pasti didapatnya dengan cara yang paling jujur, dengan cara yang paling baik, maka pasti ada keberkahan rezekinya orang soleh, ya. Maka itu istilah nanti lama-lama mandang dunia tuh jadi kayak yang biasa aja. Akhirnya nanti ngerasainnya ketika sudah terbiasa tidak ngejar dunia, yang dikejarnya di Allah saja. Lama-lama pujian makhluk, harapan dari makhluk, bonus-bonus urusan dunia, jadi ngerasanya gitu udah sekedar biasa aja. Jadi lebih Allah jaga insya Allah, biasa saja. Maka itu mungkin yang bisa sedikit disampaikan dari sekian banyak, mungkin ditambahkan oleh agenda. Ada? Oh cukup ya. Fadol silakan. Ya, tentuin rahasia. Tapi namanya rahasia berarti ya udah hanya Allah dan kita sendiri saja yang tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Yuk. Mohon maaf ke panitia, ini kita dapat informasi kalau waktu kita sudah habis karena kita harus melanjutkan ke acara selanjutnya. Kita ada kajian 2 titik lagi. Mungkin bisa dilanjutkan nanti sesi tanya jawabnya ke sesi curhat di sosmed ya. Jadi bisa DM Ko Denis ya, teteh-teteh, abang-abang bisa DM yang tadi mau bertanya tapi belum sempat dijawab, boleh DM ke Yunda ataupun Koko. Mohon maaf lahir batin karena kita harus melanjutkan ke titik selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Mungkin bisa dilanjutkan sesi doa atau mungkin foto bersama sebelum kami beranjak lanjut ke lokasi selanjutnya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tuh udah diiniin panitianya. Jadi karena terbatas waktu tadi sudah disampaikan, jadi bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya, yaitu sesi doa yang akan dipimpin oleh Ko Denis. Baik, izin kakak-kakak yang dirahmati Allah, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassalam radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekurangan. Seluruhnya pasti datang dari diri ini. Tolong dimaafkan, dinasihati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kamu dekati pohon kuldi fatakuna minaz zalimin. Nanti kamu jadi orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitan, digoda oleh syaitan, lalu silap dan salah, tapi kemudian dia bertobat. Doa yang paling tua doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang penting bertaubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada yang silap salah, summa yatatahhar, mandi. Setelah mandi, summa yusalli rak'ataini, usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, setelah itu istighfar minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Masa dosanya banyak istighfarnya pendek Pak Ustaz? Panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masa dosanya puluhan tahun istighfarnya cuma 5 detik Ustaz? Yang paling panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi beristighfar sehari semalam. Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi yang enggak berdosa, yang maksum 100 kali. Kita selesai sholat, kanan kiri langsung buka handphone. Salam kanan kiri langsung ambil remote. Karena kebetulan sholatnya pas sedang iklan. Namanya sholat iklan. Na'udzubillah. Kita ini banyak silap, banyak dosa. Doakan supaya Ustadz Somad diampuni Allah dosa-dosanya. Mungkin istighfar saya tidak diterima Allah karena saya ujub, karena saya orangnya riya, karena sum'ah. Tapi doa jamaah mendoakan. Ada orang begitu Pak Ustadz. Iya. Nanti kalau dia datang ke sini kamu minta ampunkan dosa pada Allah melalui mulut dia. Kata Nabi. Padahal orang ini bukan sahabat Nabi. Sahabat Nabi heran. Kami sahabat Nabi, hidup dengan Nabi, makan dengan Nabi, perang dengan Nabi, tidur dengan Nabi. Kenapa minta ampun dengan dia? Karena doa dia lebih makbul daripada kamu. Setelah Nabi meninggal, orang itu datang. Kampungnya di Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni doanya makbul. Dia tidak jumpa dengan Nabi karena dia menjaga ibunya. Setelah ibunya meninggal baru dia datang bertemu dengan para sahabat. Dan sahabat minta doakan, wahai Uwais, doakan pada Allah supaya Allah mengampuni dosa saya. Banyak jamaah